Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa bersama sebelum memulai pembelajaran sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan inna nabiyya wa rasula rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Jadi pembelajaran hari ini dengan materi fikih, yaitu tentang syarat wajib sholat. Jadi sebagaimana kita ketahui, salah satu kewajiban utama seorang muslim itu adalah apa? Sholat. Sehingga dikatakan nanti pada hari kiamat amal yang pertama dihisab adalah sholat. Sebagaimana yang kita ketahui juga, sholat yang wajib dikerjakan sehari itu ada berapa waktu? 5 waktu. Berapa rakaat? 17 rakaat. Jadi sebelum lanjut ke syarat-syaratnya, dalil dari kewajiban sholat itu adalah ayat Al-Quran yang berbunyi wa aqimus sholah. Apa aqimus sholah? Kerjakanlah sholat. Jadi barang siapa yang tidak mengerjakan sholat, dikatakan di dalam hadis itu, maka dia merobohkan tiang agama. Dikarenakan sholat adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, waman tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang mengerjakan sholat, maka dia telah mendirikan agama, dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah merobohkan agama. Oke, langsung masuk ke materi utamanya, yaitu syarat wajib itu wajib sholat. Ini syarat wajib ya, bukan syarat sah. Jadi kalau syarat sah itu orangnya harus suci, harus wudu, harus nutup aurat. Tapi kalau syarat wajib, ketika orang itu sudah memenuhi syarat ini, maka dia wajib sholat. Oke, ini ada 4 syarat wajib sholat, itu ada 4. Yang pertama yaitu Islam. Jadi sudah maklum lah, setiap orang Islam wajib sholat. Jadi orang kafir itu nggak wajib sholat. Tapi kalau kamu tanya, apakah orang kafir itu disiksa? Jawabannya tetap disiksa. Kenapa kok disiksa? Jadi di kitab itu dikatakan begini, orang kafir itu nanti tetap disiksa. Di Quran dikatakan, yang terjemahnya intinya gini, loh, kamu kok berada di neraka sakor, kata orang Islam atau orang mukmin ke orang kafir. Orang kafirnya masuk neraka. Kenapa? Mereka menjawab, kami tidak mengerjakan sholat. Maka sebenarnya orang kafir itu juga wajib sholat. Tapi berhubung dia enggak membaca 2 kalimat syahadat, maka pertama-tama dia harus mengucapkan kalimat syahadat, kemudian dia sholat. Ketika dia langsung sholat, maka dia tetap enggak sah ya. Berarti syarat yang pertama adalah apa? Islam. Orang kafir wajib sholat enggak? Secara asal tidak wajib, tapi nanti di akhirat itu disiksa. Karena apa? Yaitu sebenarnya orang kafir wajib sholat, cuma berhubung dia enggak membaca 2 kalimat syahadat, maka pertama dia harus membaca 2 kalimat syahadat, kemudian sholat. Nah itu. Jadi nikmat terbesar kita adalah apa? Dilahirkan dalam keadaan Islam. Ada anak kecil itu dilahirkan dalam keluarga Kristen. Jadi dia itu enggak punya pilihan, dalam artian dia lahir di dalam keluarga Kristen. Jadi gimana dia akan terdidik menjadi Kristen. Karena anak kecil itu tergantung orang tuanya. Ketika orang tuanya Islam, maka dia akan diarahkan ke Islam. Ketika orang tuanya itu Kristen, maka dia diarahkan Kristen. Sehingga ada hadis itu, kalau nggak salah terjemahnya, anak kecil itu dilahirkan dalam keadaan bersih. Bapak ibunya lah yang mengarahkan ke Nasrani atau Yahudi atau Islam. Jadi tergantung orang tuanya. Jadi kita wajib bersyukur karena kita adalah
anak atau orang yang dilahirkan di dalam keluarga Islam. Dan untungnya kita sebagai orang Islam itu apa? Setidaknya kita itu punya tiket untuk masuk surga. Karena syarat utama masuk surga itu adalah entah orang kafir itu sebaik apapun tetap masuk neraka. Contohnya siapa? Kamu ngerti paman Nabi Muhammad siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu baik kepada Nabi Muhammad, gak seperti Abu Jahal. Abu Jahal itu memusuhi Nabi, Abu Lahab memusuhi Nabi. Sehingga ada surat tabat yada abi lahabi watab apa Al-Lahab, surat Al-Lahab, sampai dimasukkan ke Al-Quran cerita paman Nabi yang memusuhinya yaitu Al-Lahab. Tapi beda dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kok Ali bin Abi Thalib? Abu Thalib, paman Nabi itu Abu Thalib, ya Allah. Abu Thalib itu kurang bagaimana ke Nabi? Membantu Nabi, tidak memusuhi Nabi, melindungi Nabi, bahkan ketika kecil membesarkan Nabi. Tapi berhubung Ali bin Abi Thalib itu tidak Islam, tidak membaca 2 kalimat syahadat, gimana? Abu Thalib itu tetap hukumnya dan nanti masuk neraka apa surga? Neraka, karena tidak Jadi sebaik apapun orang kafir, selama dia tidak Islam, maka tetap dia masuk neraka. Jadi kita harus bersyukur karena kita sudah lahir di keluarga yang Islam. Oke. Selanjutnya syarat yang kedua itu adalah apa? Syarat yang kedua itu adalah balik. Jadi balik adalah syarat yang kedua. Balik itu kalau orang laki-laki dengan keluar sperma. Nah, kalau orang perempuan itu dengan head, ya, laki-laki dengan keluar sperma dan perempuan dengan head. Kalau kita sebagai orang laki-laki keluar sperma atau head, balik kita itu ada 2. Yang pertama dengan keluar sperma. Kalau nggak keluar sperma, itu ketika kita sudah umur 15 tahun, entah keluar sperma atau tidak, maka kita tetap balik. Berarti baliknya orang laki-laki itu ada 2 penyebab. Satu, keluar sperma. Kalau nggak keluar sperma sama sekali, maka dia ketika umur 15 tahun, maka dia sudah balik. Paham ya? Jadi diulang lagi, penyebab orang laki-laki balik itu ada 2. Satu keluar. Ketika nggak keluar sperma, maka ketika umur 15, maka dia sudah pasti balik. Jadi semua orang pasti balik ketika sudah umur 15. Nah, kalau orang perempuan itu dengan head, biasanya umur 9 tahun itu anak perempuan sudah head, minimal 9 tahun sudah head. Jadi kalau sebelum balik anak itu wajib sholat enggak? Tidak wajib. Tapi kalau di kitab-kitab atau di kitab-kitab fikih itu dikatakan kalau anak sudah mendekati balik atau bahkan mulai kecil, sebaiknya untuk diajari sholat agar dia ketika sudah balik tidak terpaksa untuk mengerjakan sholat. Jadi kita dulu ketika kecil, kita masih ingat, masih kecil diajak ke masjid. Tujuan orang tua kita itu apa? Untuk kita ketika sudah gede terbiasa untuk tidak terpaksa. Ketika sudah balik maka nggak sholat, dapat dosa. Oke. Yang selanjutnya berakal. Berakal itu apa? Bukan berotak loh ya. Semua makhluk itu pasti punya otak, tapi tidak semua berakal. Manusia dikatakan oleh Allah itu paling sempurna. Kenapa? Salah satunya bentuknya paling sempurna, dan yang kedua dia memiliki akal. Apa maksudnya? Seseorang itu bisa membedakan antara baik dan buruk. Coba kamu lihat ayam. Ayam punya otak enggak? Punya. Kalau ayam punya, tapi gimana? Dia punya akal enggak? Bisa membedakan baik dan buruk enggak? Enggak. Nasinya orang tetap dimakan. Nah, kita sebagai orang manusia, kita itu punya otak dan punya akal. Sehingga Kita bisa
menjauhi hal-hal yang baik. Kok menjauhi hal yang baik? Menjauhi hal yang buruk dan mengerjakan hal-hal yang baik. Salah satunya sholat. Bahkan sholat itu kewajiban, maka kita harus mengerjakan sholat. Nah, itu berakal. Oke. Selanjutnya suci dari haid dan nifas. Jadi ketika orang itu suci punya haid atau nifas itu setelah melahirkan, maka dia nggak wajib. Ketika dia nggak haid dan nggak nifas, maka dia wajib sholat. Ingat ya, orang perempuan yang haid dan nifas wajib sholat nggak? Tidak wajib. Ketika dia nggak haid dan tidak nifas, maka wajib. Nah, ini yang perlu diingat. Orang perempuan yang yang haid dan nifas itu tidak wajib mengganti sholatnya. Contoh ya, dia haid selama 7 hari, maka dia nggak wajib mengganti sholatnya. Enaknya jadi orang perempuan. Tapi nggak enaknya nanti orang perempuan itu hamil. Banyak lah, intinya laki-laki dan perempuan pasti ada enak dan tidak enaknya. Intinya apa? Kita menjalani hidup itu sesuai apa? Kodrat kita sebagai laki-laki, ya sudah sebagai laki-laki. Aurat laki-laki itu apa? Mulai pusar sampai perempuan itu seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi kita tidak boleh melawan kodrat apa? Laki-laki jadi perempuan jadi laki-laki. Naudzubillah min dzalik. Oke, poin terakhir kita ulangi. Jadi syarat wajib sholat ada 4. 1 apa? 2, 3 berakal. Yang terakhir suci dari haid dan nifas. Oke. Mungkin itu materi pembelajaran fikih pada sore hari ini. Mungkin ada pertanyaan, pertemuan depan bisa disampaikan, kita bahas bersama-sama. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki kuncinya ya.